Apa udah boleh dimulai, Pak? Silakan, silakan. Bisa dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai komparatif UX analysis dari sosial media Instagram dan juga TikTok. Oke, untuk anggota kelompoknya sendiri, kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Daryl Fajar Ardiansyah, Muhammad Zaki Arif, saya sendiri Nazwa Oktaviani, Renandia Chandra, Tegar Hanafi, dan Fionila Pratiwi. Oke, untuk konten sendiri kami akan membandingkan tampilan UX dari Instagram dan TikTok ini melalui 6 aspek. Yang pertama itu dari segi usability heuristiknya, terus dari user journey, usability testing, user feedback dan pain points, comparative metrics, di mana metrics yang kami gunakan di sini adalah dari user engagement, user retention, time spent per session, user satisfaction, dan load time, dan juga performance-nya. Dan yang terakhir itu kami akan membandingkan melalui aspek competitive advantage dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi dari kelompok kami. Oke, yang pertama di sini adalah heuristic evaluation, di mana heuristic evaluation ini adalah prinsip umum mengenai desain interaksi yang mana membantu menciptakan antarmuka pengguna ini yang lebih intuitif dan efisien, dengan fokus pada visibilitas, kontrol, konsistensi, pencegahan kesalahan, dan juga kemudahan navigasi. Nah, untuk penemunya sendiri ini adalah Jacob Nielsen dan Rolf Molik pada tahun 1990. Oke, prinsip yang pertama adalah visibility of system status, di mana TikTok ini lebih unggul dibandingkan Instagram dengan menampilkan informasi yang lebih transparan dan lengkap kepada pengguna selama proses unggah video. Nah, bisa dilihat di sini Instagram kurang memberikan kejelasan mengenai unggahan dengan hanya menampilkan indikator loading aja. Sedangkan di TikTok ini kan mereka menampilkan persentasenya udah berapa persen gitu. Nah, untuk setelah video tersebut berhasil diposting, kalau Instagram itu mereka hanya menampilkan apakah mau di-share aja gitu, ada tombol send-nya. Sedangkan kalau di TikTok mereka lebih detail gitu, mau di-share-nya ke platform mana aja, ke temannya itu siapa aja. Nah, prinsip yang kedua adalah match between system dan real world. Nah, baik Instagram dan juga TikTok mereka sudah menerapkan prinsip ini dengan baik, di mana desain dan icon-icon yang ditampilkan dari Instagram maupun TikTok ini mudah dipahami dan juga sudah mewakili tindakan yang nyata dan mudah dikenali oleh para penggunanya. Prinsip yang ketiga mengenai user control dan juga freedom, di mana Instagram dan TikTok ini sama-sama memberikan kontrol dan kebebasan kepada pengguna melalui fitur pemulihan konten yang dapat dihapus dalam 30 hari. Dan Instagram ini memungkinkan penghapusan dengan konfirmasi saja, sedangkan kalau di TikTok ini mereka menambahkan opsi untuk re-edit dan di mana hal itu memberikan fleksibilitas yang lebih bagi pengguna untuk mengubah atau memperbaiki konten sebelum dihapus permanen. Nah, untuk yang prinsip keempat adalah tentang konsistensi dan juga standar, di mana Instagram ini lebih unggul dalam konsistensi desain dengan ikon mereka yang menggunakan gaya outline-nya ini seragam dan tata letaknya itu horizontal. Sedangkan kalau di TikTok ini mereka ada kalanya menampilkan ikon-ikon yang ada kalanya kayak full gini, dan ada kalanya kalau misalnya dibuka itu kontennya untuk button like, comment, dan save-nya itu berubah jadi kayak modelnya itu gayanya itu outline gitu. Nah, untuk Instagram sendiri mereka konsisten gitu. Jadi tampilannya itu buttonnya horizontal. Sedangkan kalau TikTok bisa ada kalanya dalam bentuk vertikal, terus kalau dibuka kontennya bisa berubah jadi horizontal. Nah, yang prinsip kelima itu adalah error prevention, di mana TikTok lebih unggul daripada Instagram untuk masalah pencegahan error ini. Nah, seperti pada tampilan validasi input dan juga search suggestion-nya. Di mana kalau di TikTok mereka lengkap gitu, bisa dikasih info detail kenapa salahnya dan rekomendasinya itu apa aja. Kalau di Instagram mereka cuma bilang ini ada kesalahannya ini, tapi nggak ditunjukkan lebih detail apa salahnya dan rekomendasinya itu kayak apa. Nah, untuk selanjutnya itu ada search suggestion-nya, di mana kalau di TikTok ini mereka lebih detail juga untuk menampilkan suggestion apa aja nih yang bisa dicari oleh pengguna atau yang lagi trending. Sedangkan kalau misalnya di Instagram itu mereka cuman polosan aja gitu, kita yang cari sendiri. Mereka nggak kasih rekomendasi.
Nah, untuk yang keenam, prinsip mengenai recognition rather than recall, di mana TikTok ini lebih unggul dalam mengenai konten yang berhubungan atau yang diinginkan oleh pengguna dibandingkan Instagram. Nah, bisa dilihat di sini misalnya kita cari berdasarkan rekomendasi pencarian, yaitu tentang Upin Ipin dan teman-temannya yang sekolah udah mulai masuk SD. Nah, di sini kalau kita cari di mesin pencari, mereka otomatis mengeluarkan rekomendasinya apa aja nih yang bisa kita cari buat telusuri konten itu lebih lanjut. Terus kalau misalnya kita pencet, mereka juga, kalau kita scroll, mereka juga menampilkan apa aja nih yang keyword yang lagi trending dan top like kontennya itu kayak apa. Nah, di sini juga mereka bisa menampilkan eh, akun user mana yang sekiranya itu relate dari pencarian kita. Nah, prinsip yang ketujuh ini adalah tentang fleksibilitas dan efisiensi dari penggunaan. Nah, berdasarkan fitur pencarian dari TikTok dan Instagram, TikTok ini memiliki mesin pencari yang sudah terintegrasi dengan AI, yang mana fitur ini membantu para pengguna dalam menemukan jawaban inti dari pencarian dengan waktu yang efisien, sedangkan Instagram itu belum memiliki fitur tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini, kata kuncinya adalah tutorial membuat mochi. Nah, kalau di Instagram ini mereka cuman menampilkan apa aja nih yang sekiranya konten-konten yang berhubungan dengan keyword tersebut. Kalau di TikTok bisa dilihat di sini udah otomatis terangkum gitu tutorial cara membuat mochi oleh AI-nya. Nah, untuk prinsip yang kedelapan yaitu mengenai estetika dan minimalis desain. Kalau di Instagram bisa dilihat tampilannya itu cukup minimalis, ikonnya juga yang digunakan itu konsisten, layoutnya dan antara konten, caption, username, dan lain-lain itu tersusun rapi dan jelas. Tapi kalau Instagram ini kurang mendukung untuk pengguna ini bisa terlibat lebih aktif dari konten tersebut. Nah, kalau TikTok, mereka cukup lengkap untuk fitur-fiturnya, di mana mereka ada top navigation-nya, ada bottom navigation-nya, terus ada fitur untuk repost, fitur untuk mencari konten berdasarkan mencari konten berdasarkan konten yang direkomendasikan dan kekurangan dari TikTok sendiri mungkin terlalu banyak fitur-fitur yang membuat layarnya ini cukup penuh. Kalau Instagram ini lebih minimalis. Nah, untuk prinsip yang kesembilan adalah mengenai help user recognize, diagnose, dan recover from errors. Nah, dalam konteks salah memasukkan password saat login, baik Instagram maupun TikTok ini, mereka sama-sama menawarkan bantuan yang mudah dipahami oleh pengguna. Nah, bisa dilihat di sini kalau TikTok ini, kalau misalnya kita salah, mereka menampilkan apa sih account kalau mereka ini nggak muncul. Terus kalau misalnya kita pencet button ini, mereka bisa keluar apa aja nih yang sekiranya bisa membantu kita. Kalau di Instagram, mereka menampilkan pop-up seperti ini dan eh, mereka menampilkan fitur bagaimana untuk mencari eh, atau mengubah password dari akun tersebut. Nah, yang terakhir adalah prinsip mengenai help dan documentation. Nah, untuk fitur bantuan dan dokumentasi sendiri, aplikasi TikTok ini lebih unggul daripada Instagram karena TikTok ini memiliki fitur chatting, sedangkan kalau Instagram ini kita masih cukup sederhana. Mereka cuma menampilkan rekomendasi yang sekiranya bisa membantu kita. Kalau misalnya di TikTok ini cukup fleksibel gitu, jadi kita mau nanya apa nanti langsung muncul dan juga mereka memiliki fitur untuk submit tiket di mana ini bisa memudahkan para pengguna untuk melacak seberapa jauh permasalahan yang mereka adukan kepada TikTok itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian pada slide berikut ini terdapat satu sampel dari user journey yang aktif menggunakan TikTok dan Instagram dengan profil berikut yang sudah tertera. Di sini user mampu mengaplikasikan Instagram dan TikTok dengan maksimal dan dengan motivasi untuk mengupload momen, mencari referensi, serta menikmati konten yang seru. Nah, di sini sudah terdapat perbandingan singkat dari kedua aplikasi tersebut berdasarkan tujuan, experience dan interface, serta seberapa sering mengakses kedua aplikasi tersebut. Yang pertama di sini dari aplikasi TikTok. Tujuan dari user menggunakan TikTok adalah sebagai sarana mencari inspirasi untuk usaha serta mengabadikan momen. Uh, user menganggap uh, user di sini adalah seorang wirausahawan atau pengusaha yang tergabung dengan TikTok dan user menganggap bahwa TikTok merupakan akun yang memiliki wawasan luas untuk mencari banyak pengetahuan atau edukasi dalam berbagai macam kebutuhan dengan mudah dan tak terbatas. Contohnya adalah user ini yang ingin mengembangkan bisnisnya. Kemudian secara
eh, experience dan interface, user menganggap eh, bahwa TikTok ini sangat dapat dinikmati karena fiturnya yang semakin banyak dan mudah digunakan, seperti filter yang semakin inovatif, kemudian dapat mengedit langsung pada aplikasinya, eh, serta mengubah suara dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada seberapa sering user mengakses aplikasi TikTok ini, yaitu user sering mengakses like, komen, hingga membagikan video kepada teman karena mudah untuk dilakukan. Kemudian aplikasi yang kedua adalah Instagram. Tujuan dari user menggunakan Instagram yaitu seringkali untuk mengunggah momen dan berinteraksi dengan teman dekat. Karena seringkali Instagram tuh dapat mengunggah informasi terkait dirinya dan bisnis, serta menggunakan momen dan berinteraksi dengan teman dekat. Hal itu didukung dari Instagram dengan adanya filter close friend yang membuat user semakin mudah untuk membagikan momen yang ditujukan kepada teman yang bisa ia pilih. Terus kemudian yang kedua, secara experience dan interface sangat nyaman karena terdapat fitur kolaborasi untuk memudahkan pembagian informasi yang diupload pada dua akun sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah user sering mengakses komen untuk mengikuti berbagai seminar online dengan mudah. Boleh di next. Kemudian ada penggunaan dari user journey yaitu dengan mengupload video dimulai dari aplikasi TikTok. User login TikTok dengan memasukkan username dan password, kemudian mengklik icon tambah pada layar HP bagian bawah dan membuat video dengan musik yang sudah dipilih. Kemudian user mengedit sedikit pada hasil video yang sudah jadi serta menambah caption. Lalu user mengklik kirim pada bagian kanan atas dan video terupload. Kemudian user cek kolom komentar dan berinteraksi di komen dengan user lain dan mendapat tulisan berwarna biru yang dapat diklik, kemudian muncul hasil video dengan keyword tersebut. Setelah selesai, user menutup aplikasinya. Kemudian dari penguploadan video pada Instagram, eh, user melogin Instagram dengan memasukkan username dan password, kemudian klik icon tambah pada layar HP bagian bawah dan pilih Reels. Kemudian user mencari video yang sudah dibuat sebelumnya dan atur sedikit dengan menambahkan musik. Kemudian user mengklik kirim pada bagian kanan atas dan video sudah terupload. Kemudian user cek kolom komentar dan berinteraksi di komen dengan user lain. Setelah selesai, user menutup aplikasinya. Nah, kesimpulannya, TikTok dan Instagram menjadi platform user untuk mengupload sebuah konten dan berinteraksi dengan banyak user lainnya. Namun, terdapat perbandingan dari kedua aplikasi tersebut, yaitu dari Instagram yang hanya dapat berinteraksi di kolom sesama user, dan TikTok yang dapat berinteraksi dan memunculkan informasi atau konten lain saat komen dengan keyword yang berwarna biru. Boleh di next. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya di sini kita akan membahas terkait dengan usability testing result, yaitu yang pertama pada poin learnability. Pengguna umumnya dapat dengan mudah memahami cara penggunaan fitur-fitur dasar pada aplikasi Instagram ini, seperti membuat postingan, mengikuti akun, dan juga menggunakan fitur story. Kode yang mudah dikenali berperan dalam membuat pengalaman pertama pengguna menjadi sederhana dan tidak membingungkan. Lalu kemudian di sini pada aplikasi TikTok memiliki learnability yang baik juga, terutama pada fitur-fitur dasar seperti navigasi dan juga pembuatan konten video. Pengguna baru cenderung dapat dengan mudah seperti menonton video dan juga berinteraksi dengan konten lainnya. Boleh di next. Kemudian di sini pada poin efisiensi, Instagram dirancang untuk memungkinkan penggunanya untuk mengunggah konten, berinteraksi dengan postingan lain, dan juga mengakses fitur seperti pesan langsung dengan mudah dengan tombol fitur yang digunakan pengguna dengan posisi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga efisiensi dari pengguna. Dengan fitur live yang hanya berlaku bagi akun yang pengguna follow saja. Mungkin di sini bisa dilihat perbedaannya dari TikTok sama Instagram. Kalau TikTok di sini bisa dilihat kalau misalnya live-nya itu bisa menyasar kemana aja ya, gitu, ke konten mana aja. Dan juga di sini pada poin efisiensi, TikTok menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam penyediaan layanan fitur. Pengguna dapat dengan cepat menemukan konten yang sesuai dan bahkan TikTok perangkap untuk
menjual beli produk ya seperti e-commerce gitu. Namun terkadang ketika melakukan scrolling di sini iklannya cukup banyak TikTok ya dibandingkan dengan Instagram gitu. Boleh di next. Oke, kemudian di sini pada poin memorability, pengguna yang Instagram dapat dengan mudah menggunakan aplikasi dengan tata letak fitur yang mudah diingat. Mungkin tadi sudah dijelaskan aja Nazwa ya, seperti memposting foto atau melihat story. Hal ini dikarenakan konsistensi dalam desain dan juga tata letak antar muka yang jarang mengalami perubahan yang besar, yang membantu juga pengguna tetap familiar dengan cara kerja aplikasi Instagram. Kemudian, sedangkan pada aplikasi TikTok, eh, di sini juga cukup mudah diingat dengan navigasi yang sederhana ya seperti swipe up atau juga melihat video berikutnya dengan ikon-ikon yang memang lebih sederhana gitu membantu pengguna mengingat juga pada poin memorability ini untuk menggunakan tanpa kesulitan gitu. Boleh next. Oke, selanjutnya ada poin errors di sini. Pada aplikasi Instagram cenderung jarang mengalami masalah saat menggunakannya. Namun ada beberapa masalah di sini yang di-highlight seperti masalah fitur filter kamera Instagram ya, yang terkadang lebih sering errornya dibandingkan TikTok dan juga fitur-fiturnya lebih eh, lancar gitu TikTok daripada Instagram. Kemudian di sini ada juga kesalahan dalam mengunggah feeds yang terkadang gagal di Instagram. Sedangkan di TikTok di sini kesalahan yang terjadi selama pengguna memakainya, yaitu pada saat konten sudah diupload ya. Terkadang ada yang kena suspend atau banned gitu pada konten yang sudah diupload sehingga menyebabkan akun juga ditangguhkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya pada poin satisfaction atau poin kepuasan di sini pengguna aplikasi Instagram mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan interaktif, ya, terutama dalam hal visual dan interaksi sosial. Meskipun begitu, ada beberapa aspek gitu yang memang perlu dikembangkan kembali gitu, yaitu terutama dalam meningkatkan pengalaman pengguna ya, karena mungkin inovasi dalam Instagram masih kurang dibandingkan dengan TikTok. Lalu kemudian pada aplikasi TikTok di sini eh, umumnya tinggi, tetapi juga ada beberapa yang memang harus dikembangkan kembali, khususnya dalam keamanan dan juga kenyamanan dalam fitur TikTok Shop dalam bertransaksi di platform ini. Boleh di next. Dan di sini berdasarkan penelitian usability pada aplikasi Instagram yang melibatkan 50 responden, ditemukan bahwa pengguna Instagram memberikan penilaian positif terhadap usability aplikasi ini. Hasil dari score system menunjukkan nilai sebesar 77,6 yang menempatkan aplikasi Instagram pada kategori good. Berdasarkan pendekatan adjektif, selain itu tingkat penerima pengguna terhadap aplikasi ini masuk ke dalam kategori acceptable, menunjukkan bahwa layanan ini dapat diterima secara umum oleh penggunanya. Boleh di next. Kemudian pada aplikasi TikTok di sini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan mengenai evaluasi pada TikTok ini didapatkan hasil pengujian data yang sudah diolah, yaitu memperoleh skor 74,08 menunjukkan bahwa TikTok memiliki tingkat usability pada fitur pembelian produk sudah dalam kategori good. Dan menurut interpretasi dengan grade scale skor 74,08 ini mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan pengguna aplikasi TikTok dalam skala grade cukup baik. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu dari segi user feedback dan pain points. Nah, yang pertama itu dari feedback atau kepuasan pengguna Instagram. Di antaranya yang pertama, tampilan visual yang menarik. Nah, banyak pengguna yang memberikan ulasan di Play Store atau App Store tentang tampilan visual Instagram karena desainnya yang menarik dan simpel, dengan pewarnaan yang jelas dan kontras, yang mana dapat memudahkan navigasi dan membuat aplikasi lebih mudah digunakan oleh penggunanya.
Lalu yang kedua, fitur-fitur yang terus berkembang. Nah, Instagram ini terus melakukan pengembangan fitur seperti broadcast, notes, musik, collaboration, dan repost. Nah, fitur stories dan reels juga sangat diminati karena mendorong kreativitas pengguna dalam membuat konten. Lalu yang ketiga yaitu kemudahan berkomunikasi. Nah, adanya fitur direct message dapat memudahkan pengguna dalam berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, dan rekan bisnis sehingga membuat interaksi lebih cepat dan mudah digunakan. Nah, lalu yang terakhir yaitu peningkatan personal branding dan penjualan produk. Nah, beberapa pengguna merasa sangat terbantu dengan kemampuan Instagram untuk mendukung personal branding dan membantu mereka untuk menjual dan mempromosikan produk mereka secara efektif. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya pain points atau keluhan yang dirasakan oleh pengguna Instagram. Yang pertama ada bug dan kinerja aplikasi. Nah, banyak pengguna yang mengeluh terkait banyaknya bug yang muncul setelah update Instagram dan keluhan Instagram yang semakin berat dan lambat digunakan, terutama saat memutar video. Lalu yang kedua, adanya gangguan login. Nah, banyak juga ulasan tentang masalah login seperti kesulitan login meskipun password sudah benar, akun yang tiba-tiba log out tanpa alasan yang jelas, serta akun yang ditangguhkan dan diretas tanpa respon yang cepat dari pihak Instagram. Lalu yang ketiga ada masalah dengan pembaruan fitur. Nah, beberapa fitur di Instagram tidak tersedia secara merata di semua akun pengguna, seperti fitur musik di profil yang hanya muncul di beberapa akun, serta beberapa fitur yang hilang setelah update Instagram. Lalu yang terakhir yaitu kehilangan arsip cerita. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Instagram baru-baru ini sudah mulai menghapus arsip cerita, di mana beberapa video di arsip itu berubah menjadi foto dan beberapa arsip tidak bisa dibuka. Nah, hal ini tuh dianggap merugikan pengguna. Banyak ulasan negatif yang muncul, di mana pengguna menyampaikan ketidakpuasan mereka dan meminta Instagram untuk tidak menghapus arsip tersebut, karena pengguna merasa bahwa fitur ini sangat penting untuk mengabadikan pengalaman mereka, sehingga keputusan Instagram untuk menghapus arsip ini dianggap sebagai gangguan yang signifikan terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di sini sudah terdapat contoh arsip story Instagram yang sudah dihapus oleh Instagram. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke user feedback dari pengguna TikTok. Nah, yang pertama ada feedback, yang pertama ada sebagai media hiburan. Nah, banyak pengguna yang merasa TikTok sebagai platform hiburan dan kesenangan mereka di saat mereka merasa bosan atau sedih, sehingga membuat mereka tertawa dan terhibur dengan konten-konten yang lucu dan seru. Lalu yang kedua sebagai konten edukasi dan inspiratif. Nah, TikTok juga menyajikan konten edukatif dan inspiratif yang memberikan pengetahuan baru dan wawasan yang lebih luas kepada pengguna, seperti konten edukasi pendidikan, motivasi, rekomendasi, dan tips and trik. Boleh di next. Yang ketiga yaitu peluang bisnis dan pemasaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa TikTok ini telah banyak membantu pengguna seperti UMKM dan individu untuk mempromosikan produk atau jasa mereka, serta memberikan penghasilan tambahan melalui adanya program affiliate. Lalu yang selanjutnya kemudahan dalam belanja online. Nah, dengan adanya fitur TikTok Shop dapat mempermudah proses belanja online serta menyediakan video rekomendasi produk dan review yang jelas yang mana membuat pengguna merasa lebih percaya diri sebelum membeli produk. Lalu yang terakhir sebagai ekspresi diri dan kreativitas. Nah, banyak pengguna yang mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan diri mereka dengan konten-konten yang menarik melalui berbagai fitur yang mudah digunakan. Boleh di next. Lalu selanjutnya pain points dari pengguna TikTok. Yang pertama ada masalah login dan pembatasan akun. Nah, beberapa pengguna melaporkan terjadinya gangguan saat login dan akun yang diblokir atau dinonaktifkan tanpa peringatan dan alasan yang jelas.
serta tidak mendapatkan respon atau solusi dari customer service terkait pemblokiran akun. Lalu yang kedua, sistem deteksi pelanggan yang buruk. Nah, pengguna merasa video atau komentar mereka diberi peringatan tanpa pelanggaran yang jelas. Dan pengguna merasa aturan TikTok ini tidak merata, di mana ada beberapa video yang ditolak padahal tidak melanggar syarat, sedangkan video lain yang serupa itu diizinkan. Lalu yang terakhir ada bug dan kinerja aplikasi. Nah, adanya ulasan pengguna tentang aplikasi yang lambat, buffering terus-menerus, dan aplikasi menjadi lebih buruk setelah melakukan update. Nah, berdasarkan ulasan pengguna di Play Store dan App Store, Instagram dan TikTok ini sama-sama mendapatkan pujian atas fitur-fitur inovatif yang mendorong kreativitas. Nah, untuk Instagram, itu lebih diandalkan untuk personal branding dan memudahkan komunikasi. Sementara TikTok banyak diminati sebagai sumber hiburan, edukasi, dan belanja online yang praktis. Nah, namun di balik popularitasnya, kedua platform ini memiliki keluhan yang mirip seperti bug yang mengganggu, kinerja aplikasi yang semakin lambat, serta permasalahan login. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu comparative metric. Perbandingan metrik dari Instagram dan TikTok yang mencerminkan user experience atau UX terkait user engagement, user retention, time spent per session, content creation and sharing, serta load time and performance. Boleh di next. Yang pertama itu ada user engagement. Untuk TikTok memiliki tingkat engagement yang sangat tinggi mencapai 5,69% per post video. Untuk Instagram memiliki tingkat engagement yang tinggi. Instagram sekitar 1-3% dengan Reels dan Stories menjadi fitur paling populer. Hubungannya dengan UX tuh, TikTok yang fokus pada video pendek dan scroll tanpa henti membuat pengguna lebih terlibat dengan algoritma yang menampilkan konten relevan di halaman For You page atau yang bisa disingkat tuh FYP ya, sehingga meningkatkan engagement. Sementara itu UX Instagram masih memberikan pengalaman interaksi yang baik meski tidak sekuat TikTok. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada user retention. Untuk TikTok berhasil mempertahankan pengguna dengan konsisten karena sifat konten yang menghibur dan relevan. Untuk Instagram memiliki tingkat retensi yang tinggi terutama di kalangan pengguna muda hingga dewasa. Untuk TikTok mengkonversi 33% dan Instagram mengkonversi 36% unggulan menjadi monthly active user. Desain UI UX-nya TikTok memudahkan pengguna bertahan dengan personalisasi konten berbasis algoritma, sedangkan Instagram menunjukkan visual dan interaktif melalui fitur Reels, Stories, dan Feed dari Instagram itu sendiri. Selanjutnya, time spend per season-nya. Untuk TikTok mencatat waktu rata-rata per pengguna mencapai 64 menit per hari, sedangkan Instagram pengguna menghabiskan rata-rata sekitar 33 menit per hari di platform ini. Desain UI TikTok yang mulus dan interaktif memudahkan pengguna menjelajahi konten tanpa hambatan. Untuk Instagram menawarkan pengalaman UX yang beragam melalui feed, Reels, dan Stories, content creation, dan sharing. Boleh di next. Selanjutnya ada content creation and sharing. Untuk TikTok sendiri itu sangat mendorong pembuatan konten berkat fitur seperti duets, challenge, dan tools editing video yang mudah digunakan. Untuk Instagram juga unggul dalam hal pembuatan konten visual, reels, dan story. Untuk TikTok yang sederhana memudahkan pengguna termasuk pemula untuk berkreasi, sedangkan Instagram melalui reels dan storiesnya memungkinkan berbagai momen dengan cepat, meskipun proses pembuatan kontennya lebih kompleks dibandingkan TikTok. Selanjutnya ada load time and performance. Untuk TikTok sendiri dengan fokus pada video pendek dan interaksi cepat, TikTok memiliki performa yang cepat, memberikan UX yang halus tanpa banyak delay. Walaupun ada bisa kendala dikarenakan jaringan ya. Untuk Instagram sendiri juga memiliki waktu loading yang baik, terutama untuk konten visual seperti foto dan video. Namun terkadang aplikasi bisa melambat ketika memuat banyak fitur sekaligus. Dengan demikian, TikTok memberikan UX yang paling intuitif dan menarik, terutama bagi pengguna yang mencari hiburan cepat. Untuk Instagram sendiri menyediakan UX yang lebih beragam, cocok untuk pengguna yang senang dengan visual yang estetik dan interaksi sosial. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada competitive advantage.
Yang pertama ada Instagram. Instagram di sini adalah platform media sosial yang sangat populer yang dikenal dengan fokusnya pada konten visual seperti foto dan video. Platform ini telah berhasil menciptakan komunitas yang sangat besar dan beragam, di mana pengguna dapat berbagi momen kehidupan mereka, minat, dan kreativitas. Selanjutnya ada kekuatan pada Instagram. Yang pertama ada estetika. Instagram sering disebut sebagai museum digital. Penggunanya sangat memperhatikan estetika visual pada setiap postingan, mulai dari pemilihan filter hingga komposisi gambar. Hal ini menciptakan pengalaman visual yang menarik dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada influencer. Influencer atau tokoh berpengaruh memiliki peran yang sangat besar di Instagram. Mereka dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan tren, sehingga banyak merek yang bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, kekuatan selanjutnya ada marketing. Instagram adalah alat marketing yang sangat efektif. Fitur-fitur seperti ads atau iklan dan Instagram Shopping memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan melakukan penjualan secara lebih langsung. Selanjutnya ada kelemahan pada Instagram. Kelemahan yang pertama di sini ada algoritma yang sering berubah. Algoritma Instagram sering berubah yang dapat membuat sulit bagi pengguna dan bisnis untuk memprediksi jangkauan postingan mereka. Perubahan algoritma ini juga dapat mempengaruhi strategi marketing yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya ada persaingan yang tinggi. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, persaingan di Instagram sangat tinggi. Untuk menonjol, penggunaan dan bisnis harus terus berinovasi dan menciptakan konten yang selalu menarik. Kemudian selanjutnya ada TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang sangat populer yang dikenal dengan fokusnya pada video berdurasi singkat dengan berbagai format kreatif. Platform ini telah berhasil menciptakan tren-tren baru yang menyebar dengan sangat cepat di kalangan pengguna, terutama di generasi muda atau Gen Z. Kekuatan TikTok yang pertama ada algoritma yang canggih. Algoritma TikTok sangat efektif dalam merekomendasikan konten yang relevan dengan minat pengguna. Dengan menggunakan fitur For Your Page atau FYP, memungkinkan pengguna menemukan video-video baru yang sesuai dengan preferensi mereka secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya ada audiens muda. TikTok sangat populer di kalangan generasi muda. Audiens yang besar dan aktif ini membuat TikTok menjadi platform yang sangat menarik bagi merek dan pembuat konten kreator. Selanjutnya ada kelemahan TikTok. Kelemahan TikTok yang pertama adalah ketergantungan pada konten yang ketergantungan pada iklan atau iklan yang mencolok. Seiring dengan pertumbuhannya, TikTok semakin banyak menampilkan iklan. Beberapa pengguna merasa iklan yang ditampilkan terlalu sering mengganggu dan merusak pengalaman penonton. Selanjutnya ada konten yang kadang kurang berkualitas. Karena kemudahan dalam membuat konten, tidak semua konten di TikTok memiliki kualitas yang baik. Terkadang pengguna dapat menemukan konten yang tidak pantas atau menyinggung pihak lain. Bisa di next slide. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil analisis UX komparatif antara Instagram dan TikTok, ditemukan bahwa kedua platform memiliki karakteristik dan keunggulan yang sama-sama unik. Instagram unggul dalam hal personal branding, beragam format media, dan interaksi antar pengguna yang lebih dalam melalui fitur seperti broadcast channel. Desainnya yang minimalis serta konsistensi dalam tata letak menjadikannya lebih mudah digunakan untuk konten visual yang beragam. Sebaliknya, untuk TikTok menonjol dalam keterlibatan pengguna atau user engagement dengan video pendek yang dipersonalisasi melalui algoritma yang kuat. Fokusnya pada hiburan cepat dan dinamis mendorong eksplorasi konten secara terus-menerus, membuat pengguna lebih terlibat. Meskipun begitu, kedua aplikasi menghadapi tantangan yang sama seperti bug, masalah login, dan kinerja aplikasi yang terkadang lambat atau lemot. Bisa di next slide. Selanjutnya ada saran. Untuk Instagram, meskipun memiliki keunggulan dalam aktif visual dan interaksi sosial, Instagram perlu meningkatkan efisiensi fitur-fitur yang lebih kompleks seperti IGTV dan Reel, serta memperbaiki masalah dengan update fitur yang tidak merata di antara pengguna. Ini akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif lagi. Selanjutnya, untuk TikTok, meskipun memiliki tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi, TikTok perlu memperbaiki sistem deteksi pelanggan dan mengurangi bug dalam aplikasi.
terutama dalam proses transaksi. Dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan, TikTok dapat menjaga tingkat kepuasan pengguna tetap tinggi serta memberikan pengalaman yang lebih aman dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk eh, didiskusikan terkait dengan klaster ini ya, sosial media ya. Ini sesi tanya jawab, Pak. Iya, Oke, oke. atau kita lanjut dulu deh, karena udah 352 ya. Iya, oke, Pak. Oke, Izin silakan ya, kelompok sharing ya, berikutnya. Pak. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tamika Sofi selaku dosen pengampun mata kuliah UI UX Design. Dan di sini kelompok kami dengan anggota tim Maisaro, Muhammad Yoga Pratama, Rizky Syabanua Saputra, Vera Diana Cindy, dan Zerafin akan memaparkan UI UX Analyze dari bidang e-wallet, yaitu GoPay dan juga Dana. Boleh, silahkan Yoga. Oke, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Oke, jadi di sini saya akan membawakan terkait dengan pertama itu tentang identifikasi segmen pengguna, di mana kalau kita berbicara tentang user experience itu kan kita tentunya harus mengawalinya dengan experience dari user siapa sih yang akan menjadi pengguna ataupun testing dari aplikasi kita sendiri gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara tentang segmen pengguna dari GoPay, view-nya adalah kita akan melihat GoPay ini ternyata bisa loh digunakan oleh seluruh masyarakat dengan fokus utamanya adalah mereka yang membutuhkan terkait dengan transaksi secara online, di mana target audiensnya ini tentunya seperti mahasiswa, kemudian para pekerja karyawan ataupun ibu rumah tangga bahkan ya. Terus kemudian mereka yang tentunya membutuhkan layanan-layanan tentang keuangan, baik itu untuk pembayaran kris, pembayaran virtual account, pembayaran belanja online dan lain sebagainya. Dan mereka ini tentunya membutuhkan akses layanan yang mudah untuk semuanya gitu. Dan dari seperti ini mereka akan melihat bahwa GoPay ini menjadi user experience yang cukup baik dari sisinya mereka gitu. Oke, bisa di next slide. Oke, kita perlu lihat juga ya apa saja sih fitur yang ada di dalam aplikasi yang disediakan oleh GoPay itu sendiri. Dimana kalau kita memahaminya kan fitur utamanya adalah transfer kirim uang gitu ya, kirim dan terima uang, dimana transfer ini menjadi main topik dari GoPay itu sendiri, dan ini akan menjadi persaingannya cukup ketat gitu kalau kita berbicara tentang aplikasi pembayaran seperti GoPay ataupun kompetitor sejenisnya gitu. Kemudian kalau kita berangkat dari keunggulan ataupun competitive advantage yang dimiliki oleh GoPay itu, ternyata GoPay itu nggak cuma sekedar kirim dan terima uang aja, tapi juga ada layanan-layanan yang tentunya memiliki pembeda gitu antara GoPay dengan kompetitornya. Yang pertama adalah GoPay ini menawarkan juga nih fitur-fitur yang bisa melengkapi dari kebutuhan masyarakat itu, seperti misalnya kalau untuk mahasiswa itu ada kadang-kadang ya, kita kan kalau belanja itu kadang-kadang uh, cukup menyampingkan tentang kesediaan duit gitu. Nah, kadang-kadang kita
pakai nih fitur GoPay Later yang dimiliki oleh GoPay, di mana kalau GoPay Later ini kan kita bisa bayar dulu itu kan lunasinya belakangan gitu, atau kita bisa juga pakai GoPinjam yang tentunya ini tuh bermanfaat untuk kita yang memiliki keterbatasan dana tapi kita membutuhkan layanan pinjaman yang cukup cepat gitu, ataupun pinjaman online seperti itu. Terus kemudian kalau untuk ibu rumah tangga mungkin fitur-fitur seperti Go Tagihan ataupun Go Sure itu tentunya sangat bermanfaat untuk mereka bisa membayar bulanan dari kebutuhan rumah tangganya gitu. Terus kemudian untuk seluruh fiturnya juga di dalam aplikasi GoPay ini juga sangat praktis ya, apalagi aplikasinya juga cukup ringan sehingga mereka semua kalangan segmennya juga mampu untuk mendownload aplikasi GoPay seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini sebagai tambahan aja, di sini kami juga mengevaluasi mengenai UI-nya aplikasi GoPay, di mana yang pertama ini kami menganalisis mengenai tampilan dari aplikasi GoPay. Kita bisa lihat kalau di sini itu untuk tampilannya eh, aplikasi GoPay ini cukup modern gitu ya, dan juga bisa dikatakan selaras dengan konsep dompet digital yang hendak disampaikan oleh GoPay. Kalau kita juga bisa lihat kalau untuk konten aplikasinya itu eh, sudah baik gitu ya, karena sudah disusun secara sistematis. Jadi itu di sini bisa kita katakan kalau untuk kontennya itu cukup mudah untuk dipahami oleh penggunanya. Lalu terkait dengan navigasinya, eh, juga bisa dikatakan cukup baik karena untuk pengelompokannya itu sudah cukup jelas gitu ya. Misalkan di sini pada bagian top banner itu kan kategorinya adalah mengenai saldo, dan dalamnya itu ada navigasi misalkan mengenai nominal, top up, dan tarik tunai yang juga berhubungan dengan kategori saldo ini. Nah, eh, dengan adanya pengelompokan kategori dan juga navigasi yang saling berhubungan ini, menurut kami itu di sini eh, bisa membantu pengguna gitu untuk menggunakan aplikasi GoPay secara efisien dan juga menemukan apa yang mereka cari tanpa kebingungan gitu. Boleh next? Boleh next, Rizky? Dan kita mengenai tampilan warna, hmm, kalau dilihat secara keseluruhan itu sebenarnya tampilan warna GoPay itu lebih banyak menggunakan warna-warna yang bisa kita katakan itu bernuansa cerah gitu. Nah, tapi em, ada minusnya juga di mana warna-warna yang digunakan oleh aplikasi GoPay ini terlalu beragam gitu ya, terutama itu pada bagian icon, dan di mana ini tuh menurut kami itu justru bisa mengaburkan kalau dalam marketing itu istilahnya adalah brand identity gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat sekilas itu tuh untuk palet warnanya GoPay itu masih bercampur gitu ya, antara warna yang kontrasnya itu kasar dan juga warna yang kontrasnya itu em, halus gitu ya istilahnya. Nah, lalu di sini menurut kami GoPay itu mungkin dia bisa kayak semacam fokus gitu ya pada penggunaan beberapa warna utama aja. Dan mereka juga bisa menggunakan satu jenis kontras gitu. Jadi kalau misalkan mereka memang ingin penggunaan soft kontras aja pada tampilan aplikasinya, itu sebaiknya digunakan soft semua gitu. Nah, tapi terlepas dari kekurangan tersebut, menurut kami GoPay ini sebenarnya sudah cukup baik gitu ya, dan juga patut diapresiasi karena di sini itu em, bisa dibilang hanya baru GoPay aja gitu yang mempertimbangkan penggunaan mode gelap dan juga terang gitu, di mana yang kita tahu enggak semua pengguna itu bisa dikatakan nyaman gitu ya dengan mode terang. Dan menurut kami di sini itu terkait dengan penghadiran fitur mode gelap untuk GoPay ini tuh cukup baik gitu dan cukup patut diapresiasi. Boleh di next. Kita mengenai font. Untuk font dari aplikasi GoPay itu sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, karena untuk dari segi ukuran dan juga dari segi jenis fontnya itu eh, sudah bisa dikatakan sudah sesuai gitu ya, dan juga sudah cukup nyaman untuk dibaca. Contohnya itu di sini
pada bagian judul kategori produk untukmu itu kan bisa kita lihat kalau untuk tulisan judulnya itu ditulis dengan ukuran font yang sudah cukup besar kan. Lalu subjudulnya itu yang ada pada bagian navigasi voucher saya, brand populer itu kan sudah tulis dengan font yang berukuran kecil kan. Nah, ini tuh sudah memenuhi istilahnya itu kaedah penulisan pada umumnya gitu, dimana kalau judul itu biasanya ditulis dengan huruf yang besar, lalu untuk subjudulnya itu biasanya dengan huruf yang lebih kecil. Lalu untuk font yang digunakan itu setelah saya cari itu aplikasi Google itu dia menggunakan font dengan tipe Maison New. Dan ini tuh setelah saya analisis lagi, ini merupakan font jenis sans serif gitu. Dan menurut kami, untuk penggunaan dan juga pemilihan jenis font ini untuk GoPay juga sudah cukup baik dikarenakan sans serif ini kan seperti yang orang-orang tahu tuh memang tipe font yang terbaik gitu ya, istilahnya untuk keterbacaan kan. Jadi di sini menurut kami untuk pemilihan font GoPay juga sudah melakukannya dengan cukup baik. Boleh di next. Selanjutnya mengenai elemen, di sini kami fokuskan elemennya itu pada satu hal yaitu icon, di mana seperti yang kita tahu kalau icon itu kan merupakan sebuah gambar atau simbol yang mewakili fitur dalam suatu aplikasi. Nah, jadi itu di sini kami simpulkan kalau GoPay itu sebenarnya juga sudah cukup baik dalam menggunakan elemennya gitu. Misalkan untuk fitur navigasi di sini itu kan ada tulisan kebutuhan harian kan pada kategori promo untukmu yang ini. Nah, ini tuh kita bisa lihat kalau untuk fiturnya uh, fiturnya kebutuhan harian itu menggunakan icon yang gambarnya itu ada shopping chart dan juga ada presentasi gitu. Dan ini tuh mencerminkan kalau sekali kita lihat tanpa ada teksnya itu kita bisa tahu kalau misalkan fitur itu mengacu pada uh, promo belanja kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi antara uh, gambar dan juga fitur yang hendak disampaikan dari GoPay kepada customer itu sudah cukup jelas. Lalu kalau misalnya kita perhatikan juga pada bagian halaman utamanya GoPay itu dia menyusun ikon navigasi itu pada masing-masing kategorinya itu sudah konsisten gitu ya. Dengan di sini tuh mereka menyusunnya dalam bentuk 4 kolom. Jadi misalkan pada kategori promo untukmu, ikonnya itu disusun ke dalam 4 kolom. Dari kanan ke kiri itu ada voucher saya, ada brand populer, tagihan pulsa, kebutuhan hariannya. Dan ini tuh juga dilakukan secara konsisten pada bagian kategori lainnya gitu. Jadi nggak berubah kayak awalnya dari 4 jadi tiba-tiba ada 2, itu enggak. Dan menurut kami untuk kata letaknya itu juga sudah cukup teratur gitu untuk aplikasi GoPay. Boleh di next. Selanjutnya di sini mengenai navigasi, eh, mengenai interaksi pengguna dalam hal ini itu adalah navigasi ya. Di sini tuh kami juga menyimpulkan untuk perpindahan halaman dan aplikasi GoPay itu cukup lancar. Tapi di sini tuh kami menyadari gitu kalau ada beberapa halaman di mana fitur-fiturnya itu nggak langsung muncul sekaligus, tapi satu persatu. Kalau kadang kan kayak ada aplikasi yang misalkan kita buka halamannya itu tuh langsung kayak muncul semua gitu kan. Tapi kalau GoPay enggak, dia kayak loading dulu satu fitur, nanti baru muncul yang lainnya gitu. Nah, ini mungkin bisa dibilang sebagai salah satu kekurangan juga. Tapi sebenarnya tuh dari segi waktu loadingnya itu tuh nggak begitu lama gitu. Hanya memakan waktu kurang lebih 2 detik. 2 detik waktu itu sempat stopwatchin. Dan menurut kami untuk fitur ini tuh sebenarnya nggak masalah gitu ya dari segi waktunya gitu. Boleh di next. Boleh di next. Selanjutnya mengenai interaksi pengguna dalam hal ini mengenai kecepatan dari proses transaksinya aplikasi GoPay. Waktu saya sempat coba di mana saya menggunakan aplikasi My Telkomsel lalu saya membayar menggunakan GoPay gitu. Lalu untuk dari segi waktu untuk panggil pulsanya itu juga cukup cepat gitu ya. Jadi dari sini itu saya simpulkan kalau untuk proses transaksi dengan menggunakan e-wallet GoPay itu sudah cukup baik. Boleh next.
Oke, selanjutnya adalah bagian dari kekurangan fitur. Beberapa pengguna GoPay yang saya temukan reviewnya dari App Store melaporkan adanya kendala yang terjadi pada fitur pembayaran dan juga transaksi di GoPay yang terkadang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam proses verifikasi. Lalu yang kedua adanya masalah dalam sinkronisasi dengan rekening bank atau sistem pembayaran lain seperti transfer antar GoPay yang terkendala karena belum masuknya saldo ke rekening tujuan padahal notifikasi transaksi sudah berhasil. Nah, hal ini apabila tidak segera diperbaiki akan bisa mempengaruhi pengalaman pengguna. Boleh next slide. Lalu yang kemudian adalah bagian dari pengumpulan kinerja. Ada 3 yang dinilai. Pertama itu adalah pada pengumpulan kinerja kecepatan. Jadi GoPay umumnya dikenal sangat responsif karena memiliki kecepatan transaksi yang baik. Jadi aplikasi GoPay ini juga dapat memproses pembayaran transaksi dengan cepat sehingga memberikan pengalaman pengguna yang baik. Namun kecepatan ini juga dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kondisi jaringan dan juga beban server saat itu. Nah, belakangan ini beberapa keluhan ditemukan setelah adanya aplikasi terbaru pada aplikasi GoPay seperti saldo yang sudah ditransfer itu atau dibayarkan itu nggak masuk sama sekali, padahal keterangan di transaksinya sudah berhasil. Dan saldo juga sudah terpotong. Lalu ada juga kendala apps yang sulit dalam membuat laporan dan tidak adanya CS support 24 jam, ditambah lagi dengan respon CS yang lama saat membahas kendala yang terjadi dan juga penggunaan data yang cenderung hanya berupa template gitu. Jadi nggak solutif dan berakhir dengan etiket laporan yang ditutup tanpa menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini membuat sebagian besar penggunanya merasa kesal dan juga memberikan rating rendah pada review di App Store. Lalu kemudian dari segi kestabilan, pengguna GoPay ini jarang menemukan yang signifikan terkait kendala aplikasi yang crash atau error. Aplikasi GoPay ini secara umum dinilai dengan tingkat crash dan error yang relatif rendah. Review yang terdapat di App Store juga tinggi terkait kestabilan dan juga dari aplikasi ini, walaupun masalah teknis ini kadang-kadang juga dapat terjadi terutama saat pembaruan. Lalu yang kedua dari segi keamanan data. Jadi GoPay menerapkan sebagian macam langkah keamanan untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi dan juga autentikasi. Nah, belakangan ini GoPay juga meluncurkan terbarunya dengan menggunakan verifikasi wajah pada saat login ke akun. Selain itu, juga ada jaminan saldo kembali, lalu halaman bantuan untuk informasi mengenai kendala yang dialami pelanggan, dan juga tingkat penerapan keamanan standar nasional. Jadi secara umum tidak ada laporan besar tentang adanya kebocoran data atau insiden keamanan yang merugikan. Namun, kalau penting untuk mengikuti berita terbaru untuk informasi terkini tentang keamanan aplikasi. Boleh next slide. Oke, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Dana. Kurang lebih dari segmentasi Dana sendiri karena kita ada pada bidang yang sama yaitu e-wallet, target audiensnya itu tentu kayak mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain-lainnya. Dan untuk fiturnya sendiri mereka sama dengan GoPay kurang lebih menyediakan fitur transaksi online, belanja online, pembayaran tagihan, dan juga ada fitur yang namanya investasi. Oke, ini rincian fiturnya. Fitur utamanya tentu kirim dan terima uang. Di Dana maupun GoPay, mereka itu dapat menerima uang melalui QR code pada pengguna masing-masing aplikasi. Tapi di Dana sendiri memiliki fitur unggulan lain seperti Family Account. Jadi Family Account ini pengguna bisa menggunakan dua akun, tapi kita tuh bisa nabung bersama-sama. Kayak misalnya sama temen, sama keluarga, sama kerabat, dan lain-lain. Yang kedua ada fitur yang namanya Create New Goal, atau kayak ini tuh fitur nabung yang kita tuh bisa kasih section untuk kebutuhan nikah, kebutuhan makan, dan lain-lain. Dan ada dua fitur investasi yang ada juga pada GoPay, yaitu emas dan reksadana yang pengguna dapat beli langsung di aplikasi Dana ini. Oke, kita juga mengevaluasi desain UI dan UX dari Dana ini. Secara tampilan Dana ini mengusung tema yang selaras dengan
apa identitas dana yaitu warna biru, dan juga mereka menerapkan QAT atau Quick Access Toolbar pada homepage mereka dengan fitur yang scan, top up, send, dan request, yaitu fitur utama mereka. Oke, secara elemen, mereka juga menggunakan elemen sistematis sesuai dengan section yang telah Dana miliki. Kayak contohnya di sini ada service section yang mengarahkan pengguna untuk langsung melakukan action sesuai dengan yang pengguna inginkan. Nah, secara warna, secara penggunaan warna, identitas yang tadi saya bilang, identitas yang dipakai oleh Dana di aplikasinya itu merupakan identitas yang Dana pakai di Instagram dan segala macam, yaitu warna biru dan warna putih. Nah, konsistensi warna dari Dana dan GoPay lebih unggul di Dana. Kenapa? Mereka tidak menggunakan cukup banyak warna kayak GoPay tadi. Mereka selaras dengan identiti mereka yaitu warna biru. Dan juga kontras warna disesuaikan pada subbab-subbab yang mereka miliki. Buat interaksi pengguna akan dijelaskan sama rekan saya. Oke, kita selanjutnya ke navigasi pengguna, interaksi pengguna. Dan di sini kita akan membahas navigasi terlebih dahulu, di mana perpindahan antara halaman di aplikasi Dana ini tergolong sangat cepat dan responsif. Nah, jika kita sering menggunakan beberapa aplikasi e-money yang lain, kita bisa bilang bahwa Dana ini termasuk salah satunya paling cepat. Nah, Dana ini tidak membutuhkan proses rendering satu persatu. Melainkan dia tuh langsung semuanya dalam waktunya bersamaan. Nggak seperti tadi kayak GoPay yang dijelasin oleh Vera, di mana dia tuh muncul satu-satu, yang satunya lagi nanti nyusul. Nah, kalau Dana ini enggak, dia tuh langsung semuanya berbarengan. Dan proses dari loadingnya sampai ke munculnya fitur itu juga cepat. Dia nggak pernah lebih dari 3 detik. Dan boleh di next. Nah, lalu yang selanjutnya ada transaksi. Nah, transaksi di aplikasi Dana ini juga termasuk yang cepat dan mudah. Ya, bisa dari sini, transaksi dari Dana ke bank itu hanya membutuhkan waktu 2 sampai 5 detik. Di mana hal ini termasuk yang tergolong cepat juga jika dibanding dengan kompetitornya yang lain. Lalu juga misalnya pembelian transaksi kayak pulsa gini, dia juga tergolong cepat karena hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Dan boleh di next lagi. Nah, lalu yang terakhir itu ada kekurangannya. Nah, di sini tuh Dana mempunyai beberapa kekurangan. Eh, di mana tuh ada dua, itu ada di bagian notifikasi dan di bagian customer service. Nah, notifikasi Dana ini selalu suka telat, bahkan delay-nya tuh agak lama. Dan bahkan yang paling parah tuh dia tuh sering nggak masuk notifikasinya. Dan itu sebenarnya jelek banget ya, karena kita biasanya kan ada terima transferan, tapi kita nggak tahu itu ada transfer masuk apa enggak, karena nggak ada notifikasinya. Lalu yang kedua tuh di bagian customer service-nya, di mana customer service di Dana ini kurang responsif sebenarnya. Eh, Jika kita ada masalah gitu, dia lama. Kadang-kadang di feedbacknya Dana itu bahkan ada yang sampai 3 hari, sampai 1 minggu itu bahkan masih belum mendapat jawaban dari customer service-nya. Bisa di next lagi. Nah, terus yang berikutnya ada pengukuran kinerja. Yang pertama kita mengukur dari kinerja kecepatannya, ya berdasarkan penggunaannya. Aplikasi Dana ini juga termasuk dalam dalam kategori yang cepat, mulai dari pembayaran lewat kris, transfer sama Dana, pembelian lainnya, bahkan sampai navigasi pun dia juga termasuk yang cepat. Namun ya ini juga tergantung dari kondisi internet kita, tergantung dari spek spek HP kita juga. Jadi tidak semata-mata cepat, karena semuanya tergantung dari punya kita sendiri juga. Lalu yang kedua ada di performanya. Nah, aplikasi Dana ini juga termasuk aplikasi yang sangat stabil dalam performanya. Hal ini dikarenakan developernya itu sering sekali mengupdate aplikasinya, bahkan dalam hitungan minggu tuh dia bisa 2 kali update, 3 kali update, karena dia suka jika ada bugs itu dia langsung cepat diupdate sama developernya. Jadi itu jadi itu membuat Dana tuh aman dari crash dan bug. Lalu dari segi keamanannya, Dana itu memiliki banyak sekali fitur keamanan yang memadai. Seperti kayak kita tuh pas mau login ada aplikasi 2FA, dan kalau ada transaksi dia juga selalu ada aplikasi, ada biometrik, ada PIN, ada aplikasi wajah juga. Jadi Dana ini tergolong cukup aman. Tapi juga jika kita melihat banyak berita juga masih banyak berita tentang Dana ini kebobolan. Tapi itu nggak lain karena nasabah sendiri juga yang kadang-kadang salah dalam chat link, dia mencet link phishing, ya akhirnya kebobolan dari uang nasabahnya. Tapi ini semua di luar dari kendalinya Dana. Boleh dilanjut?
Boleh next. Lalu yang terakhir ini ada kompetitor analisis. Di mana di sini kita tuh menggunakan skala 1 sampai 10 dan penilaian ini tuh diambil dari penilaian kelompok kami sendiri. Nah, di sini ada aspek segmen pengguna di mana GoPay dan Dana sama-sama mendapatkan nilai 9. Lalu di aspek fitur, Dana dan GoPay juga masih mendapatkan nilai 9. Dan dari desain UI UX, GoPay sini mendapatkan nilai 8, sedangkan Dana mendapatkan nilai 9 yang lebih tinggi 1 poin daripada GoPay. Lalu dari aspek interaksi pengguna, GoPay dan Dana sama-sama mendapatkan nilai 8, dan dari pengukuran kinerja, GoPay dan Dana juga mendapatkan nilai 8. Dan untuk itu totalnya dari aplikasi GoPay 42 dan dari Dana 43. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Dana uh, lebih unggul daripada GoPay. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi key point dari penjelasan terkait dengan perbandingan ya, user experience dari GoPay dan juga Dana. Poin pertamanya adalah kalau kita yang pengen nih kemudahan dari GoPay, di mana GoPay itu kan salah satu jadi bagian ya dari ekosistemnya Gojek gitu. Di mana kalau kita sering memakai Gojek entah untuk kebutuhan GoFood, terus GoRide, GoCar dan lain sebagainya, tentunya kemudahan yang ditawarkan oleh ekosistem Gojek ini yang bernama aplikasi pembayarannya adalah GoPay, tentunya kita akan lebih prefer untuk memberikan nilai plus untuk mereka yang sering memakai Gojek itu untuk memilih GoPay. Tapi tentunya akan ada kekurangannya di mana kalau dari berdasarkan penyampaian dari rekan-rekan sebelumnya adalah terkait verifikasi dan juga sinkronisasi saldo. Kemudian kalau untuk Dana sendiri, poinnya adalah ketika kita ada seorang user itu yang membutuhkan kecepatan transaksi, terus kemudian akses yang cukup banyak juga, meskipun Dana ini ekosistemnya tidak sebesar GoPay, tapi kecepatan yang ditawarkan itu untuk pembayaran kris dan lain sebagainya itu lebih unggul gitu, apalagi untuk aplikasinya juga cukup konsisten untuk warna-warnanya dan navigasinya juga dinilai mudah. Terus kemudian mungkin kekurangan dari Dana adalah kadang notifikasinya itu yang tertunda, terus itu biometriknya, terus kemudian untuk keamanannya cukup sering banyak gitu ya untuk kehilang dana akibat phishing. Demikian. Bisa di next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Pak. Terima kasih. Oke, sudah selesai presentasinya untuk kelompok e-wallet. Sudah, Pak. Selesai, Pak. Oke, kalau gitu kita buka ini ya, buka sesi diskusi gitu. Kira-kira dari dua kelompok ini yang kalian temukan distinction-nya, perbedaannya, atau kira-kira uh, room for improvement untuk kedua apa namanya perbandingan apa tuh gitu. Boleh nanti dicatat ya Zaid. Coba. Ya, silakan ya. Ada diskusi untuk apa namanya? Untuk ini. Mungkin saya, Pak, boleh ini. Oh ya, silakan. Kalau menurut yang saya tangkap tadi kesimpulannya tuh untuk kelompok yang sosial media, Instagram sama TikTok tuh perbedaan UX-nya itu
Itu dua-duanya sih nggak ada yang jelek ya Pak, apa yang saya tangkap. Tapi kalau untuk sesuai kebutuhan aja, kalau Instagram itu tuh cocok untuk lebih brand awareness, kan soalnya ada konten-konten visual, terus apa? Instagram tuh nyediain fitur apa? Buat ngatur-ngatur engagementnya dia di ada aplikasinya gitu. Terus kalau untuk TikTok itu dia lebih eh, untuk cocok untuk hiburan sama eh, marketingnya itu apa sih namanya? Interaksi marketing gitu. Soalnya kan ada live live yang live jualan gitu. Nah kalau TikTok itu ya cocoknya buat hiburan yang itu sama live interaction tuh. Kalau Instagram itu tuh untuk brand awareness yang masih baru tuh cocok gitu Pak. Terus selanjutnya untuk yang kelompok tadi tuh GoPay sama Dana, kalau menurut saya itu sama sesuai kebutuhan juga Pak. Soalnya GoPay itu lebih ke terintegrasi ke berbagai aplikasi seperti Gojek sama Tokopedia. Nah, kalau Dana tuh fokusnya ke menurut saya kebutuhan yang untuk satu transaksi aja gitu. Soalnya Dana kan tadi dibilang sama Yoga kesimpulan dia crash-nya bagus gitu. Jadi Dana itu cocok ke transaksi aja gitu Pak. Kalau GoPay itu lebih kompleks gitu. Segitu sih Pak. Ya, oke. Terima kasih ya, Zaid. Silakan catat untuk diri kamu sendiri ya, karena kita udah masuk 422. Jadi eh, teman-teman semua, terima kasih atas apa namanya presentasinya ya terkait dengan user experience gitu. Jadi eh, sebelum kita apa namanya ya UX dulu baru UI gitu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, dengan memahami bahwasannya tadi ada feedback-feedback dari customer gitu. Eh, Walaupun beberapa ada yang ini ya, ada yang eh, kurang apa, kayak kayak overshoot gitu. Lebih membahas sistemnya, padahal kita nggak lagi bahas sistemnya gitu, nggak bahas functionnya, tapi lebih ke arah bagaimana tampilannya, apa namanya, tampilannya sama essential usage-nya seperti itu ya teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, itu bukan salah, cuman overshoot aja ya gitu, overshoot aja, eh, kelewatan kelewatan dikit ya, kelewatan dikit ya, sehingga teman-teman juga tahu rupanya penting untuk apa namanya, penting untuk dapetin feedback juga dari apa namanya customer kita ya, teman-teman semua gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan gitu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ketika kita bicara mengenai user interface gitu, ya teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman udah banyak ngejelasin terkait dengan masing-masing dari klasternya ya. Ada klaster e-wallet gitu kan, klaster sosial media, klaster e-hailing, sama klaster apa namanya marketplace kayak gitu. Ada 4 klaster ya. Jadi ketika kita ngomongin user interface gitu, ada beberapa UI elements gitu. UI elements yang mesti kita pahami gitu teman-teman. Yang pertama kita mengcover UI elements, pertama input controls ya. Silakan teman-teman bisa catat gitu, input controls dari sekian banyak kelompok gitu. Coba perhatikan gitu. Nah ini tugas buat teman-teman ya gitu, terkait dengan apa namanya, kalau tadi user experience-nya, ini UI-nya gitu, lebih detail dan teknisnya UI-nya gitu. Perhatikan input controls-nya, button-nya kayak gimana, apa namanya, kayak orang tahu nggak kalau itu button sebenarnya gitu ya kan. Kadang-kadang ada aplikasi atau web apps gitu ya, yang sebenarnya ini button apa enggak sih gitu. Dia cuman apa namanya, eh, kadang-kadang sebenarnya itu dia mengharapkan kita nggak klik itu gitu. Tapi karena dia nggak memberikan highlight kalau itu button gitu, kan input ya, input controls ya gitu, menginput sesuatu gitu, kayak misalnya oke atau no, kan ada buttonnya kan gitu kan, oke atau no gitu, yes or no gitu ya kan. Ketika misalnya do you want to proceed for the next step gitu kan, yes or no gitu. Ya, some apa namanya, some applications doesn't provide the clear apa namanya ya, the clarity ya,
about the buttons itself ya. Jadi coba teman-teman dari masing-masing kelompok dianalisa kira-kira yang mana ya kan, yang mana yang lebih disukain gitu. Button yang di antara dua project ini seperti itu ya. Terus berikutnya ketika udah ngomongin tadi input button seperti itu text field gitu ya kan. Nah, jadi ada nggak sih kotak atau gitu search bar ya mungkin ya atau apapun gitu masukin teks gitu. Ini tuh apakah mudah ditemukan atau is of use gitu kan, atau ada hal yang memang mesti kita kaji gitu. Kita lihat, kita mengcompare tadi button, sekarang text fields, tempat kita masukin teks gitu ya teman-teman semua gitu. Terus berikutnya kalau misalnya tadi yang biasanya itu di teman-teman marketplace itu pasti ada web apps-nya, drop down menus-nya misalnya contoh. Ada masalah nggak di drop down menus-nya? Apakah dia lebih drop down menus-nya itu yang begini atau kadang-kadang ada yang ke samping dulu gitu. Nah, itu bisa dianalisis gitu. Jadi coba tolong ada beberapa elemen yang saya minta teman-teman analisa gitu kan, teknisnya seperti apa gitu antara dua aplikasi ini ya. Yang pertama itu ada input control, teman-teman bisa cari di internet input control itu apa, silahkan dipelajari. Lalu berikutnya ada navigational component yang meliputi bar navigasi, breadcrumbs, pagination, ya kan, tabs dan lain-lain. Silahkan dicari gitu. Berikutnya ada informational components ya. Jadi komponen yang memuat informasi, kayak misalnya kalau kemarin yang di marketplace udah overshoot banget tuh. Masih ingat nggak yang Shopee? Tiap kali pindah ada apa? Ada pop up. Tiap kali pindah ada pop up. Tiap kali pindah ada pop up gitu ya kan. Nah, ini coba tolong dikaji lagi teknisnya gitu kan. Kira-kira lebih di antara dua hal ini, misalnya antara Tokopedia sama ini ya, balik lagi gitu kan. Lebih yang mana gitu. Lebih friendly yang mana gitu ya. Nah, coba ketika kita ngomongin ini, nah ini kan kita mencoba untuk memastikan ya. Nah, teman-teman tolong cari gitu, tolong cari. Jangan di kelompok kalian, tapi tolong cari 5 user ya, 5 user. Teman-teman research, kan ini kita UX researcher ya, untuk bisa mendapatkan user interface yang menarik gitu. Coba cari 5 orang rekan teman-teman gitu kan, yang menggunakan ya, dengan catatan dia harus menggunakan aplikasi itu atau pakai aplikasi itu gitu. Terus ditanyain tadi terkait dengan UI elementsnya seperti apa, lebih menarik yang mana kayak gitu, kira-kira baiknya kayak gimana dibandingkan dengan komparasi dua aplikasi ya gitu. Tadi setelah navigation informational component ya, terus berikutnya ada containers and layout elements ya. Silakan dicari. Dan berikutnya ada data visualization components, text and typography, iconography, image and media, search and filtering elements, sampai feedback mechanism gitu. Nah, jadi tolong dicari ya teman-teman semua gitu. Dibikin dari research tadi dibikin report gitu. Dibikin report maksimal gitu kan. Tidak lebih dari 7 halaman kayak gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung kerjain sekarang, tentukan siapa. Jadi nanti di laporannya itu teman-teman sebelum mulai menceritakan hasilnya, teman-teman jelaskan dulu profil dari orang yang diinterview ya gitu. Ini siapa, umurnya berapa kayak gitu kan. Pakai aplikasinya apa aja gitu. Ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi baru nanti teman-teman ceritain misalnya hasil research teman-teman di kedua orang ini gitu. Mendapatkan informasi. Kalau kita kuliah kemarin UI UX kan ada tugas gini. Bagaimana cara kita dapetin informasi UI UX Agile and Scrum ya. Bagaimana kita dapetin informasi dari user gitu kan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada interview gitu kan. Terus ada banyak hal lainnya gitu kan. Ada story mapping gitu kan. Dan lain-lain gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak.
Iya, Berarti kan gimana, ini Zaid? kita nganalisis kayak input control, navigasi komponen, informasi komponen, sama yang tadi yang lain-lain tuh. Itu kan lanjutin pakai yang itunya kemarin, Pak. Apa? Gojek, apa? Brand yang dipilih Iya, sendiri-sendiri. betul, betul. Terus Jadi jangan ganti. terus kita nyari informasi itu maksimal 5 orang gitu, Pak. Dari 5 orang itu. Atau minimal, Pak. Iya, iya. Oke. Minimal 5 orang. Oke. Terus untuk formatnya PPT paper apa PPT aja, Pak? Eh, Otomatis nanti kan dipresentasikan. Ya. Papernya ada tadi, ya kan? Oh, PDF 7 halaman maksimal ya, Oke, Pak. gitu. Iya. Terus ini deadline-nya di presentasi minggu depan langsung, Pak. Iya. Jadi kalian tuh terakhir ketemu sama saya harusnya minggu depan, karena kan udah 5 pertemuan, ini di pertemuan kelima ya minggu depan ya. Iya. Iya kan gitu. Habis itu nanti ada Bu Inkres, nanti yang ngajarin lebih teknisnya itu nanti ada Pak Adi Segara ya, kayak gitu. Jadi nanti ada 3 dosen seperti yang saya sampaikan di awal, kayak gitu ya. Oke, Pak. Oke. Berarti untuk yang tugas kemarin dikumpulinnya nggak usah, Pak? Nah, jadi gini, yang tugas kemarin, jadi gini, sana kan saya kan rupanya tim teaching, rupanya dosen yang lain nggak pakai LMS, kecuali kelas yang saya angkut sendiri ya, kayak manajemen information system itu di hari Senin 2 kelas gitu. Kayaknya nanti kan kalian kan udah gabung di ini ya, di mana? Di Microsoft Teams ya. Udah gabung semua belum? Kemarin sih ada beberapa yang masalah, Pak, ininya Microsoft Teams ya. Tapi kalau yang online learning UNJ bisa masuk semua? LMS bisa. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa dah, walaupun hanya kepotong sebagian, nanti submitnya di situ aja semuanya ya. Oh, di LMS, Kayak gitu. Pak. Di LMS. Jadi submitnya nanti di LMS aja semua gitu. Nanti saya akan bikinin yang presentasi ya kan, presentasi semuanya nanti submit di situ aja gitu. Kayak gitu ya. Biar langsung deh gitu. Oke. Ini Pak, mau nanya lagi, ini ada format research nggak Pak gitu? Formatnya gitu? Bebas. Oh, bebas, oke. Oke, Pak. Iya, kalian dibebaskan. Tadi kan gini, yang akan jadi menarik kalau cuman satu, misalnya gini, nggak ada yang salah ya. Nanti kalau misalnya nanti ketika misalnya teman, oh begini, oh begini, oh begini, begini gitu. Jadi lebih apa namanya, lebih fleksibel aja gitu ya, kayak gitu. Oke, Pak. Jadi nanti kita akan nemuin sesuatu yang baru lah gitu. Jadi bukan harus saklek ada format research yang mana gitu. Kalau teman-teman ingat di mana apa namanya, bagaimana menentukan define solve problem di mana di Agile and Scrum itu kan ada banyak kan, yang nggak mesti gitu. Kalau misalnya pakai pendekatan akademik, nanti ada hipotesis gini 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 kan nggak perlu kayak gitu ya, kayak gitu. Silakan aja bebas gitu. Itu aja sih Pak dari saya nanya. Iya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan atau cukup? Zaid sambil jagain warung gitu, belajarnya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya, absennya di apa namanya, dicatat dulu ya Zaid ya, gitu. Oke Pak. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi pekan depan dengan apa-apa yang sudah teman-teman kerjakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup, bisa mungkin langsung diskusi sama kelompoknya, cari orangnya 5 orang itu, dan mulai mengerjakan gitu, dicicil. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di next week. Itu jadi pertemuan apa namanya terakhir dengan saya, dan next week nanti sama Bu Inkres kayak gitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya, itu terakhir. Habis itu kalau ada salah, saya mohon maaf, saya tutup ya. Sekali lagi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.